Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih berada di saum Ramadan. Mudah-mudahan persiapan kita, mental kita masih tetap semangat untuk menghadapinya dan mengisi segala sesuatunya dengan yang lebih baik lagi. Insya Allah bahasan kita kali ini adalah tentang meraih ampunan Allah. Ramadan merupakan bulan suci yang kehadirannya sangat ditunggu oleh setiap muslim. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mau melakukan ibadah, di antaranya infak sedekah, mereka banyak yang menunggu disampaikannya pada bulan Ramadan. Karena begitu banyak pahala yang akan diperoleh pada bulan Ramadan tersebut. Yang tentunya kita harus memperhatikan juga meluruskan niat. Di dalam bulan Ramadan itu niat kita itu harus lurus, harus benar, harus bagus. Kenapa niat itu penting? Karena niat itu akan mempengaruhi diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita. Seperti begini, ketika kita melakukan amal baik, tapi tidak dilakukan atau tidak karena Allah, maka amal tersebut akan sia-sia. Seperti ada hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, rubba so'imin laisalahu min siyamihi illal ju wal atas. Betapa banyak orang yang saum, ia tidak mendapatkan pahala dari saumnya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Juga warubba qa'imin laisalahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang berdiri sholat malam dan ia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya letih saja. Dan itu karena dia melaksanakannya tidak karena Allah. Padahal saumnya juga bagus, terus lagi sholatnya juga bagus yang sesuai dengan aturan, tapi karena memang dilaksanakannya tidak karena Allah, maka hanya sia-sia saja. Kan sayang, sudah letih, hanya memindahkan lapar dan dahaga saja. Laparnya sama dengan orang yang melaksanakan saum secara ikhlas, tapi dia tidak akan mendapatkan pahala karena tidak didasari karena Allah. Terus lagi, di dalam meraih ampunan Allah, kita juga harus memperbanyak ibadah. Dari pagi, siang, sore, sampai malam, isi dengan berbagai ibadah. Apapun yang kita lakukan, niatkan hanya karena Allah. Dari mulai saumnya, dari mulai syahurnya, tasyaharu inna fi syahuri barokah. Kalian harus makan sahur, karena di dalam sahur itu ada barokah. Sekalipun mungkin, terutama bagi anak-anak, biasanya untuk makan sahur itu sangat-sangat malas. Tetapi sampaikan kepada mereka bahwa di dalam sahur itu ada barokah. Sekalipun mungkin di dalam di dalam sahurnya itu hanya dengan segelas air susu atau sepotong roti atau yang lainnya, itu diantaranya. Juga sholat malam. Kalau sholat malam yang biasa dilakukan pada bulan-bulan biasa itu disebutnya tahajud. Kalau sekarang disebutnya adalah tarawih. Laksanakan sebaik mungkin dengan khusyuk, dengan penuh harap, didasari dengan iman dan hanya karena Allah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tadarus, merutinkan bacaan Al-Quran itu sangat baik.
Kalau kita kan banyak kesempatan untuk pada bulan Ramadan ini. Bisa dilakukan setiap setelah sholat. Ataupun mungkin pada waktu senggang. Berapapun lamanya waktu yang kita pergunakan itu sangat baik sekali. Yang penting adalah rutin, terus dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah istighfar. Karena memang kita banyak dosa yang kita lakukan. Baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Oleh karena itu, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Karena jangan sampai ditumpuk. Nanti akan memohon ampun ketika sudah lebaran. Tidak seperti itu. Tapi ketika ingat bahwa kita melakukan banyak kesalahan, maka sampaikan mohon ampun kepada Allah. Ketika kita ada kesalah kepada sesama manusia, cepat minta maaf kepada orang tersebut. Itu diantaranya. Juga banyak berdoa, karena kita tahu bahwa kita sangat perlu dengan Allah. Karena perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Kalian harus banyak berdoa, pasti kami akan mengabulkan. Dan juga berzikir. Berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Seperti bacaan, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebetulnya itu tidak hanya dilaksanakan setelah kita habis melaksanakan sholat. Bisa juga kita melaksanakannya ketika mau tidur. Biasanya dengan usia-usia yang sudah bertambah usianya, sudah lanjut usia, sangat sulit untuk memulai tidur. Maka kita banyak berdoa, banyak zikir dengan ucapan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu bisa sampai 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya bisa yang 34-nya jadi jumlahnya 100. Itu diantaranya. Juga yang selanjutnya adalah menjauhi dosa besar. Tapi bukan berarti kita boleh melaksanakan dosa kecil. Karena dosa yang kecil apabila terus dilaksanakan, ini akan menjadi besar pula dan akan membahayakan diri kita sendiri. Itu diantaranya. Nah, apabila kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, cepat mohon ampun. Cepat kembali kepada Allah. Mohonkan ampun kepada Allah. Itu ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illalladzina tabu. Kecuali orang-orang yang taubat, yang kembali kepada Allah, yang tadinya sudah berbelok melakukan berbagai kesalahan, cepat kembali kepada Allah. Yang tidak kalah pentingnya adalah wa aslahu, mengadakan perbaikan. Yang tadinya sudah terlena banyak melakukan kesalahan, kembali kepada Allah. Banyak istighfar, banyak mohon ampun, banyak melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, yang tadinya jarang melakukan ibadah atau ibadah di akhir-akhir, sekarang di awal waktu. Yang asalnya jarang berinfak, sekarang lebih banyak berinfak. Perbuatan baik yang menurut Allah baik, lakukan sebaik mungkin. Itu wa aslahu, perbaikan. Jadi perbaikan yang asalnya kita jauh dengan Allah, menjadi dekat dengan Allah gitu. Dan sampai bisa terasa ketika kita terus memohon kepada Allah, terus melaksanakan berbagai ibadah, sehingga terasa nikmatnya ibadah itu seperti apa, atau yang disebut halawatul iman, manisnya iman seperti apa. Jadi berlama-lama pun berdoa tidak merasa lelah. Berlama-lama pun sholat, ada sholat sunat, ada sholat kalau misalnya lagi keluar masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, atau sunnah-sunnah yang Allah contohkan, yang Rasul contohkan kepada kita, kita laksanakan. Dan kita tidak merasa lelah, insya Allah. Yang ketiganya wa akhlasu dinahum lillah, tulus ikhlas mengerjakan agama hanya karena Allah. Jadi karena memang kita sudah merasa nikmat itu, merasa ikhlas, merasa nyaman di dalam melaksanakan agama hanya karena Allah, tidak karena manusia. Biarin orang lain tidak memujinya, tidak masalah. Hanya kita menginginkan harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga wa'tasamu billah. Terus berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi yang menjadi rujukan adalah Quran dan Sunnah. Itulah diantaranya ada 3 hal yang perlu diketahui. Di antaranya meluruskan niat, memperbanyak ibadah, dan menjauhi dosa besar. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan selama ini di dalam melaksanakan ibadah Ramadan, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik dan pada akhirnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih ampunan Allah. Itu saja yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.